Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ispiraini Tiara Umah sebagai pemapar materi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Muhammad Rafli, Bilki Siti Zahra, dan Muhammad Agung Prasetya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model, konstruksi model, dan analisis sistem. Sebelum kita beranjak ke materi umum, alangkah baiknya kita mengetahui inti dari materi yang akan kita bahas ini. Materi pokok yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah yang pertama, ada pengertian model dan struktur model, dan yang kedua, ada pengertian analisis sistem, dan yang terakhir, ada model-model analisis sistem. Untuk mempermudah dalam mempelajari dan memahami materi ini, teman-teman dapat merujuk pada buku Sistem Politik Indonesia karangan dosen kami, Bapak Fajar Trisakti, pada bab 2 tentang konstruksi model dan analisis sistem. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian model dan konstruksi model, alangkah baiknya kita memahami apa sih pengertian model ini. Nah, model ini adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem ataupun konsep yang seringkali berupa penyederhanaan yang idealis. Bentuknya dapat berupa model fisik yang terlihat, misalnya model sepatu, model rambut, ataupun model rumah. Ada pula bentuknya yang berupa prototipe atau program dalam. Program dalam misalnya yang disebut kita kenal dengan program software. Nah, berkaitan tentang model ini juga merujuk pada beberapa hal. Yang pertama ada konsep dan teori. Contohnya apa? Konsep dan teori ini contohnya adalah konsep yang diberikan atau dicetuskan oleh seorang ahli. Misalnya nih, tentang konsep atom. Menurut para ahli, salah satunya adalah adanya teori model atom dari John Dalton. Dan yang kedua, ada model konseptual, yaitu model representasi untuk suatu ide ataupun konsep. Yang ketiga, ada model data, yaitu penjelasan struktur basis di dalam data. Yang keempat, ada model ekonomi, yaitu stimulasi teoritis suatu proses ekonomi. Yang kelima, ada model bisnis, yaitu rencana yang menjelaskan tentang logika bisnis. Selanjutnya, pembahasan kedua dari submateri yang pertama, yakni tentang pengertian konstruksi model. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang pengertian konstruksi model, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih konstruksi ini. Nah, konstruksi ini merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil. Konstruksi ini juga dapat didefinisikan sebagai susunan berupa model dan tata letak suatu bangunan. Keberhasilan pelaksanaan konstruksi, perencanaan yang efektif, dan sangat penting. Nah, berkaitan tentang konstruksi model ini, ada bagian tentang model yang sudah tadi saya jelaskan di bagian pertama, yakni suatu rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, ataupun konsep. Jadi, si konstruksi model ini adalah kegiatan membangun perencanaan suatu sistem maupun konsep secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang pengertian analisis sistem. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang analisis sistem ini, seharusnya kita mengetahui pengertian dari masing-masing kata tersebut. Analisis adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan proses dalam masalah dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Sedangkan sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini kami merangkum pengertian analisis sistem dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut McLeod, analisis sistem merupakan penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada. Yang kedua, menurut Hanif Al-Fatah, analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, menurut Elman sebagai analisis politik, yaitu
hakikatnya melaksanakan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan agama dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik, dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkan terhadap masyarakat lain atau menyerangnya. Selanjutnya ada fungsi analisis sistem. Adapun beberapa fungsi dari sistem analisis diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau user. Yang kedua, menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecahkan masalah pada sistem. Yang keempat, dapat merencanakan maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Nah, selanjutnya juga ini ada langkah-langkah analisis sistem. Tahapan-tahapan analisis sistem dilakukan setelah tahapan perencanaan dan sebelum tahapan desain sistem. Tahapan analisis sistem merupakan sebuah tahapan yang sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan analisis sistem, maka akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Nah, di sini ada 4 langkah dalam melakukan analisis sistem. Yang pertama ada identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga ada analyze, yaitu menganalisis sistem yang berlaku pada yang dilakukan. Nah, yang terakhir ada report, yaitu membuat laporan hasil dari analisis tersebut. Sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis sistem. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang sistem politik. Kenapa kita akan membahas tentang sistem politik? Karena kita akan menganalisis sistem politik. Nah, jadi di sini ada pembahasan mengenai unsur sistem politik dan ciri-ciri sistem politik untuk membuka wawasan kita tentang sistem politik. Nah, di sini ada unsur-unsur sistem politik. Yang pertama ada comprehensiveness atau menyeluruh. Artinya sistem politik mencakup semua interaksi baik berupa masukan, input maupun keluaran output yang mempengaruhi penggunaan atau cara penggunaan secara paksa. Yang kedua ada interdependensi, yaitu saling ketergantungan atau keterkaitan. Artinya, perubahan pada salah satu aspek akan menyebabkan perubahan pada seluruh sistem. Yang ketiga ada boundaries, adanya batasan-batasan. Artinya, terdapat batasan-batasan antar sistem politik dengan sistem lainnya sehingga ada ketegasan dan kejelasan mengenai wilayah kajian sistem politik. Nah, selanjutnya juga ada ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Yang kedua, semua struktur politik bagaimanapun dispesialisasikannya tetap melaksanakan banyak fungsi. Yang terakhir, ada semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan. Makanya sistem politik itu ada sistem politik kebudayaan yang masing-masing negara memilikinya dan bisa jadi berbeda-beda. Beranjak ke pembahasan yang terakhir mengenai model-model analisis sistem. Nah, di sini kami akan sedikit membahas ada 5 model analisis sistem. Yang pertama ada model analisis sistem umum dari Itzen. Menurut Itzen, sistem politik merupakan keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif, yaitu berdasarkan kewenangan, untuk, dari, dan atas nama masyarakat. Secara keseluruhan, oleh sebab bagi Itzen, sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate atau otoritatif di mata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan atau decision dan tindakan action yang disebut kebijakan policy guna mengalokasikan nilai. Unit-unit dalam sistem politik menurut Itzen adalah tindakan politik atau political action, yaitu kondisi seperti pembuatan undang-undang, pengawasan DPR terhadap presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Di sini ada bagan model analisis sistem umum dari Itzen. Dalam model analisis sistem dari Itzen ini, adanya komponen-komponen yang menunjang. Yang pertama ada input atau masukan yang meliputi demand, tuntutan, support dukungan, dan apati yaitu sifat apatis. Nah, input ini akan mengalami proses konversi atau proses dari input menuju output atau keluaran.
Nah, pada proses output nanti akan menghasilkan sebuah kebijakan ataupun penolakan. Jadi, jika input ini diterima oleh lingkungan yang tadi akan mempengaruhi sebuah kebijakan, nah, akan berupa, jika si input ini diterima, maka akan menghasilkan kebijakan, dan jika si input ini tidak diterima atau tidak disetujui, akan adanya penolakan dan tidak akan menghasilkan sebuah kebijakan. Nah, dari sini, dari output ini akan menghasilkan feedback atau umpan balik kepada tadi yang mengeluarkan subjeknya input. Nah, berkaitan tentang itu, di sini ada 3 kelompok yang menjadi subjek input. Dalam arti berperan mengajukan tuntutan dan dukungan. Ketiga kelompok itu adalah komunitas politik, adalah kelompok yang berperan untuk menyelesaikan perbedaan atau mengupayakan pengambilan keputusan dengan cara damai. Yang kedua ada rezim, adalah tatanan konstitusional yang mencakup pengelolaan tuntutan-tuntutan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan. Yang terakhir adanya pemerintah, adalah pelaksana kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Yang kedua ada model politi dari Mises. Nah, tidak berbeda halnya dengan model politik dari Ibsen. Di sini Mises juga mengatakan bahwa dalam model politiknya adanya input, proses, dan juga output. Tapi yang membedakan di sini adalah komponen-komponen dalam input dan juga outputnya. Nah, menurut Mises, input sistem politik terdiri dari tuntutan atau demands, dan harapan-harapan, expectation. Sumber-sumber, resources, dan dukungan berupa support. Nah, harapan-harapan di sini adalah apa yang diinginkan oleh anggota masyarakat secara individual tetapi tidak mereka sadari. Nah, sumber-sumber atau resources-nya ini yaitu tempat beroperasinya sistem yang juga sangat penting. Nah, di bagian output ini, sistem politik terdiri dari tujuan-tujuan, sasaran-sasaran atau goals, nilai-nilai atau value, biaya costs, dan kontrol-kontrol. Nah, di sini nilai-nilai ini adalah merupakan interpretasi ekonomi di mana nilai bermakna positif sedangkan biaya bermakna negatif. Kenapa seperti itu? Karena jika nilai ini apa yang kita dapatkan sedangkan biaya apa yang kita keluarkan. Seperti itu. Maka dari itu, dari value dan costs ini akan saling bertolak belakang. Nah, di sini ada kontrol juga. Kontrol ini adalah berarti cara-cara mengontrol implementasi tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran nilai dan biaya-biaya yang telah ditentukan. Nah, dalam model politik ini berlangsungnya hubungan timbal balik di antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendistribusikan pendapatan atau income, status, peluang, pengawasan, dan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mendistribusikan tuntutan-tuntutan dan sumber daya kepada masyarakat. Nah, dalam artian ini juga berarti model politik ini berbeda dengan model politik Ibsen, karena di sini akan berupa siklus dari pemerintah ke masyarakat. Sedangkan tadi dalam model politik Ibsen yang menjadi subjek dari inputnya ini ada tiga komponen atau 3 kelompok. Yang pertama adanya partai politik, yang kedua ada rezim, dan juga pemerintah. Nah, kalau di sini yang menjadi input ini adalah masyarakat yang akan dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ada model fungsionalisme struktural dari Elman. Elman mengemukakan 8 fungsi sistem politik yang meliputi fungsi input, yaitu berupa komponen-komponen. Yang pertama, sosialisasi politik, mengacu pada upaya-upaya agar individu memiliki keyakinan pada nilai-nilai politik. Sosialisasi politik merupakan hasil akhir dari sikap, pengetahuan, standar, dan nilai perasaan individu terhadap sistem politik. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan proses memasyarakatkan nilai-nilai politik suatu negara kepada masyarakat dan anggota-anggotanya melalui pendidikan politik. Yang kedua ada komponen rekrutmen politik, merupakan proses pengkaderan atau pemilihan wakil dan pemimpin melalui jenjang organisasi. Yang ketiga ada artikulasi kepentingan, merupakan pernyataan kepentingan masyarakat oleh kelompok kepentingan menjadi kepentingan-kepentingan kelompok.
Proses ini bisa dilaksanakan oleh kelompok kepentingan yang formal seperti legislatif, eksekutif, birokrasi, ataupun non-asosiasi seperti kelompok kekerabatan, kelompok etnis, dan sebagainya. Dengan demikian pula, mekanismenya bisa secara konvensional maupun spontan. Yang selanjutnya ada agresi kepentingan, merupakan perpaduan atau penggabungan kepentingan-kepentingan kelompok oleh partai politik yang kemudian dimasukkan ke dalam program partai politik. Yang terakhir ada komunikasi politik, adalah proses memberi dan mencari pengetahuan atau informasi politik melalui komunikasi dua arah di antara komunikator dengan komunikan tentang pesan politik baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Beranjak ke fungsi outputnya, ada 3 hal yang menjadi komponen. Yang pertama, membuat kebijakan rules making, merupakan fungsi yang dilakukan oleh legislatif bersama dengan eksekutif. Terus ada penerapan kebijakan atau rules making application, merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh eksekutif secara operasional melalui birokrasi. Yang terakhir ada penghakiman atau pengawasan kebijakan, rule execution, dilaksanakan oleh lembaga yudikatif. Yang keempat ada model sistem politik dari Blondel. Blondel mengatakan bahwa dalam masyarakat pasti terdapat konflik, dan sistem politik berfungsi untuk mengendalikan konflik atau mencernanya. Sistem politik melakukan seleksi dan mengkombinasikan tuntutan-tuntutan yang lahir dari konflik-konflik sosial di masyarakat. Fungsi sistem politik ini adalah yang pertama untuk mengelola input yang masuk. Sistem politik harus memilih dan dari sejumlah tekanan yang muncul dari struktur masyarakat. Yang kedua, ada proses seleksi diikuti oleh proses penggabungan yang berkaitan dengan aspek normatif dari sistem politik. Yang ketiga, untuk mengubah input menjadi output, sistem politik mengubah norma-norma menjadi pernyataan umum atau general statement. Yang keempat, ada pernyataan umum tersebut diterapkan pada situasi-situasi tertentu. Yang terakhir, ada proses pengecekan ulang norma-norma yang diterapkan sebagai bahan untuk melakukan feedback atau umpan balik. Nah, di sini ada contoh dalam sistemnya. Yang terakhir ada model sistem politik after. Model sistem politik after ini memberikan perbedaan antara sistem demokratis dengan sistem totaliter. Sistem politik demokratis memberikan respon terhadap variabel-variabel krisis dengan cara berusaha menengahi kelompok-kelompok yang berselisih untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan dapat memperbaiki sebab-sebab perselisihan. Pemerintah berperan sebagai penengah dan wasit untuk menyelesaikan krisis. Nah, di sini ada 2 bagan antara sistem demokratis dengan sistem totaliter. Nah, pada sistem demokratis ini bisa kita lihat bahwasannya input di sini berupa sistem sosial yang ditengahi oleh pemerintah menuju output ini berupa keputusan dan kebijakan. Nah, si pemerintah ini berperan sebagai penengah antara sistem sosial dengan sistem keputusan atau kebijakan. Nah, berbeda halnya dengan sistem totaliter yang memang berkebalikan, pemerintah berusaha untuk menangani pelembagaan, sosialisasi, dan penghayatan dengan memobilisasi penduduk. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasannya input dari sistem totaliter ini dari pemerintah yang akan menghasilkan sebuah kebijakan untuk memobilisasi sistem sosial masyarakat. Pemerintah juga mentransformasikan keseluruhan masyarakat sebagai sarana untuk menghasilkan perubahan radikal dalam sistem masyarakat. Teman-teman yang saya banggakan, demikian materi yang kami sampaikan. Semoga tayangan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai model, konstruksi model, dan analisis sistem. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi masih banyak yang keliru dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.